menyenangkan Tuhan melalui bersyukur. Menyenangkan Tuhan melalui bersyukur. Tentunya kita dapat melihat di sini mengapa kita harus bersyukur dan apakah dengan bersyukur kita menyenangkan Tuhan. Kita bersyukur karena apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita, apa yang sementara Tuhan lakukan kepada kita, dan yang akan dan terus Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Jika kita bersyukur pada hal yang sementara, maka syukur kita pun sementara. Tetapi jika kita bersyukur untuk hal yang kekal, kita pun akan mengenal Dia. Kita harus mengenal Dia. Karena tidak mungkin kita bersyukur atau memiliki syukur yang sejati jika kita tidak mengenal Tuhan. Apa bukti? Kita akan lihat di sini apa buktinya bahwa bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat di dalam Alkitab 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 membuktikan bahwa dengan mengucap syukur adalah menyenangkan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat yang kedua, dalam Lukas 17 ayat 15 dan 16. Kita tahu cerita ini. Ada 10 orang kusta, kemudian Tuhan sembuhkan, 9 orang tidak datang, tapi ada 1 orang yang datang bersyukur kepada Tuhan. Di ayat yang ke-15 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali kepada Tuhan sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lihat betapa Tuhan bahagia, betapa Yesus bahagia melihat seorang yang datang bersyukur ketika disembuhkan. Dalam Matius 11 ayat 25 dan 26, kita juga melihat bukti betapa Tuhan bahagia, betapa Tuhan senang melihat umatnya yang bersyukur. Karena Yesus sendiri telah memberikan teladan ketika Dia berada di atas dunia ini. Dalam Matius 11 ayat 25 dan 26, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, itulah yang menyenangkan hatimu. Kita lihat di sini bukti bahwa ketika kita bersyukur, Tuhan sangat disenangkan, Tuhan sangat berkenan, Tuhan sangat bangga, Tuhan sangat bersuka cita. Dan Yesus sendiri telah memberikan teladan itu. Selama Ia berada di atas dunia ini, Dia selalu mengungkapkan syukur kepada Bapa di surga. Dalam Matius 11 ayat 25 dan 26 adalah bukti bahwa bersyukur adalah menyenangkan hati Tuhan. Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita untuk selalu bersyukur. Yang pertama tadi sudah kita lihat bahwa bersyukur menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua adalah bersyukur mendatangkan berkat bagi kita. Jadi dalam bersyukur kita sementara menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua dalam bersyukur kita sementara menerima berkat. Bersyukur artinya kita sudah diberkati, sementara diberkati dan percaya bahwa kita terus menerima berkat dari Tuhan. Orang yang membiasakan diri bersyukur akan menikmati kehidupannya.
Orang yang terbiasa bersungut tidak akan menikmati kehidupannya. Ada serangan setan terhadap saudara dan saya, supaya kita tidak tahu bersyukur. Karena orang yang tidak tahu bersyukur tidak akan dapat menghitung berkat-berkat Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu evaluasi diri kita. Mana yang lebih banyak yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita bersyukur ataukah bersungut? Orang yang menghitung kekurangannya tidak akan pernah bersyukur. Ia akan terus mengeluh, bersungut, tidak puas, stres, sakit, menderita, mati, dan ujung-ujungnya neraka. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita akan semakin mengenal siapa pencipta kita. Dia, Allah, Khalik pencipta langit dan bumi, menciptakan saudara dan saya dengan tujuan untuk kesenangannya. Jadi ketika kita tahu bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk kesenangannya sendiri, maka kita akan gunakan segenap kehidupan ini yang Tuhan izinkan kepada kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan pada hari ini kita dapati bahwa salah satu hal yang menyenangkan Tuhan adalah bersyukur. Bersyukur. Daud seorang yang terbiasa bersyukur. Daud seorang yang selalu bersyukur. Lebih setengah dari kata bersyukur dalam Alkitab berhubungan dengan Daud. Itu dapat kita lihat di dalam Mazmur pasal 107. Dimulai dengan ayat 1. Dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur, siapa yang perlu bersyukur? Ayat 4 sampai 8 menyatakan bahwa orang yang mengembara, orang yang lapar dan haus, tetapi kemudian ditolong oleh Tuhan, mereka perlu bersyukur. Mazmur 107 ayat 10 sampai 15. Orang yang menderita karena kesalahan mereka, kemudian mereka bertobat, mereka memohon pertolongan Tuhan, mengakui kesalahan mereka, mengakui kelemahan mereka, dan Tuhan meluputkan mereka dari penderitaan itu. Mereka perlu untuk bersyukur. Dalam Mazmur 107 ayat 17 sampai 21. Mereka yang menderita penyakit dan Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka perlu untuk bersyukur. Daud nyatakan itu bagi saudara dan saya yang mengalami masalah, penderitaan, dan Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, perlu untuk bersyukur. Mazmur 107 ayat 22 sampai 31. Orang yang ditolong Tuhan di dalam perjalanannya, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dan ini diungkapkan dalam semua tulisan Raja Daud. Betapa dia bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Mazmur 34 ayat 9, ini suatu ungkapan yang sangat luar biasa. Dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah artinya rasakan, nikmati, lihat betapa baik Tuhan itu. Kita tahu dalam Mazmur pasal 34 ini, Daud dalam keadaan dikejar oleh musuhnya. Bahkan sementara mencari perlindungan kepada musuhnya. Dalam kesesakan, dalam ketakutan. Tetapi Daud tetap bersuka cita. Daud tetap bersyukur karena Daud tidak melihat pada sisi bahwa dia sementara dikejar, dia sementara diburu, bahwa dia sementara dibunuh. Dikejar untuk dibunuh. Tetapi Daud sementara melihat kebaikan Tuhan bahwa di tengah-tengah musuhnya yang seharusnya dia mati karena dia berada di tengah-tengah musuh. Tapi dia masih hidup.
Dia sadar bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dia bukannya melihat pada penderitaan yang dialami, kesesakan yang dialami, tetapi dia melihat pada sisi di mana Tuhan begitu baik telah menolong dia. Di tengah-tengah musuhnya sekalipun yang mau membunuh dia, ada pertolongan Tuhan. Dia dapat kelepasan, dia dapat kehidupan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, apakah perkataan ini, yaitu kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, masih pada tahap kata Alkitab, ataukah kita sendiri sudah melihat dan mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari? Mungkin sangat mudah bagi kita berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, ketika semua rencana kita berjalan dengan mulus. Tetapi bagaimana ketika kita mendapatkan sakit penyakit, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesusahan. Dapatkah dan sanggupkah kita berkata bahwa Tuhan sungguh baik? Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan, sebagaimana yang dirasakan oleh Daud. Dalam tantangan, dikejar untuk dibunuh oleh Saul, berada di tengah-tengah musuh. Tetapi Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan. Dia sadar, dia akui bahwa dia telah mencari pertolongan kepada musuh. Dia mulai melupakan Tuhan. Tetapi dengan kesadaran itu dia datang kepada Tuhan. Dia kembali ke altar. Dia akui kesalahan itu dan mohon pertolongan Tuhan. Dan dia bersyukur atas kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Bersyukur, kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di mulutku. Ini yang dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 2. Di tengah-tengah kesusahan yang dialami oleh Daud, dia katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Artinya seterusnya dia puji Tuhan untuk apa yang telah Tuhan buat, sementara Tuhan lakukan baginya, dan dia yakin bahwa Tuhan terus menyertai dia. Saudaraku yang kekasih, mengapa kita penting bersyukur? Karena bersyukur akan membuat kita lebih mengenal Allah. Kita akan dibuat lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan harapkan. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Bersyukur membuat kita dekat dengan Allah. Betapa sedih Tuhan ketika anaknya mendekat hanya ingin berkatnya, bukan dirinya. Itulah sebabnya melalui bersyukur itu adalah ungkapan kita telah diberkati dan akan semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita lihat di dalam video ini adalah suatu contoh bagaimana orang tua merasa sedih ketika anak itu ternyata hanya lebih menginginkan berkat atau hadiah dibandingkan ingin dekat dengan dia, dengan orang tua. Betapa sedih orang tua diperlakukan seperti itu. Bahwa anak yang terkasih senang datang kepadanya, hanya ingin mendapatkan berkat. Hanya ingin mendapatkan berkat, bukan untuk lebih mengenal dia, lebih dekat dengan dia. Dan ada banyak orang yang seperti itu. Ada banyak orang yang lebih suka berkatnya, berkat Tuhan, daripada mengenal si pemberi berkat itu. Daripada lebih dekat, lebih intim dengan si pemberi berkat itu. Dan itulah yang telah dilakukan oleh 9 orang kusta. Mereka hanya ingin berkat, tapi tidak ingin mengenal dia lebih dekat. Ketika mereka disembuhkan, mereka melupakan Tuhan. Mereka melupakan Yesus. Mereka pergi tanpa mengungkapkan rasa syukur kepada Yesus yang telah memberikan berkat kesembuhan
kepada mereka. Itulah sebabnya yang terutama yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, melalui setiap berkat yang Tuhan berikan, sesungguhnya Tuhan ingin supaya kita lebih mengenal Dia, supaya kita hidup lebih intim, hidup lebih berserah kepada Tuhan. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah rahasia besar itu yang Tuhan rindukan. Tuhan berikan setiap perlindungan, berkat untuk kita, karena satu tujuan Tuhan adalah supaya kita diselamatkan. Mengenal Dia, memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Banyak orang atau menyebut dirinya sebagai umat Tuhan, berkata mengasihi Tuhan, tapi ternyata dibuktikan dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan. Mereka ternyata hanya menginginkan berkat, bukan menginginkan hubungan yang akrab atau mengenal si pemberi berkat itu. Saudara yang kekasih, sebenarnya Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Dalam Mazmur 19 ayat 2 dan 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita dapat mengenal Allah melalui alam ciptaan Tuhan. Langit memberitakan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya cobalah kita untuk memvisualisasikan keindahan langit berbintang, kemuliaan alam dalam warna pelangi, dan lain sebagainya yang dapat kita nikmati melalui alam. Karena disitulah kita dapat mengenal siapa pencipta kita, Allah yang benar, dan kita renungkan betapa kita makhluk yang hina, makhluk yang lemah, yang sering menyakiti hati Tuhan. Kita akan semakin sadar kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Sehingga kita akan mampu berkata sebagaimana Raja Daud, betapa baik Tuhan. Setiap saat dia akan katakan syukur, puji Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan melalui alam ciptaannya, kita akan dibawa pada ungkapan syukur, oh Tuhan luar biasa, Engkau sungguh baik. Kita tidak hanya berfokus pada keadaan kita di dunia yang menderita ini, di dunia yang jahat ini. Kita selalu diperhadapkan dengan setiap masalah. Tetapi melalui alam, alam menceritakan kemuliaan Allah. Alam menceritakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk ambil waktu datang kepada Tuhan melalui melihat alam ciptaannya. Kita akan disadarkan tentang kebaikan Tuhan. Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Inilah yang akan terjadi ketika kita datang kepada Tuhan melalui melihat alam ciptaannya. Karena melalui itu semua Allah sementara berbicara kepada kita betapa baik Dia, betapa Allah pengasih dan penyayang, peduli kepada kita. Terlalu sering fokus kita hanya kepada masalah, rutinitas kita yang membelenggu kehidupan kita tanpa kita sadar ada oknum yang begitu mengasihi kita. Itulah sebabnya ambil waktu bagi kita untuk pergi ke alam. Nikmati sebagaimana Raja Daud katakan, lihat, kecaplah kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik, nikmati dalam setiap alam ciptaan Tuhan. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Yang kedua, Allah memperkenalkan diri bagi kita dengan melalui para nabi dalam 1 Tawarik 24 ayat 19 dan
firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba, artinya nikmati dengan tangan kami tentang firman itu, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Ambil waktu untuk membaca Alkitab, karena disitulah kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kecap, lihat betapa baik Tuhan. Melalui membaca firman Tuhan, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Gantinya kita berfokus pada masalah, pada kehidupan yang fana di atas dunia ini. Kita akan datang dengan penuh ungkapan syukur, Tuhan Engkau amat baik. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dosa ini, Engkau telah menjaga, Engkau telah melindungi, Engkau telah memberkati hamba-Mu ini. Kita akan datang dengan penuh ungkapan syukur. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecap dan rasakan kebaikan Tuhan. Kita akan lihat itu melalui alam ciptaan, melalui kita membaca Alkitab setiap hari. Kita akan rasakan kebaikan Tuhan. Kita akan rasakan betapa baik Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga bukannya kita mengeluh, bukannya kita bersedih, akhirnya membuat kita sakit. Tetapi kita akan selalu datang, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih atas kebaikan-Mu, atas rahmat-Mu. Sampai saat ini berkat Tuhan menjadi bagian kita. Biarlah pelajaran ini memberikan kekuatan untuk kita semua. Kita hidup di dalam Tuhan. Kita mengenal Dia sehingga kita dapat menyenangkan Dia. Melalui bersyukur kepada Tuhan akan membuat kita mengenal Dia. Melalui kita datang kepada Tuhan di dalam mempelajari firman Tuhan di alam. Saya menghimbau kepada kita semua, ambil waktu secara pribadi, bawa anak-anak, keluarga kita datang kepada Tuhan melalui melihat alam ciptaannya, melalui membaca Alkitab bersama-sama. Dan di situ kita akan temukan kebahagiaan sejati, kenikmatan dalam hidup ini. Karena kita akan selalu mengatakan puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Tuhan maha baik dalam kehidupan kita. Kiranya ini menjadi komitmen kita. Kita akan semakin setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau itu juga menjadi komitmen saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang pengasih dan penyayang, betapa kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi ini kembali kami diingatkan untuk kembali ke altar, untuk menyenangkan Tuhan melalui bersyukur. Dengan bersyukur kami akan mengenal Tuhan, kami akan merasakan betapa baik Tuhan, dan kami akan terus bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah buat bagi kami, untuk apa yang sementara Tuhan kerjakan bagi kami, bahkan keselamatan yang Tuhan sediakan untuk kami. Oh Tuhan, tolong kami di dalam komitmen untuk mengenal Tuhan melalui alam ciptaan Tuhan. Kami dapat melihat kebaikan Tuhan dan kami akan bersyukur di dalamnya. Komitmen kami untuk datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan melalui belajar firman Tuhan, membaca Alkitab secara pribadi, secara keluarga, sehingga ada kedamaian, ada sukacita, ada kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga masing-masing kami. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan di Rumah Sakit Advent Bandung ini. Berkat yang limpah yang sudah dirasakan melalui hikmat akal budi dan kuasa yang Tuhan berikan kepada para pemimpin di lembaga Tuhan ini, sehingga mereka terus berkarya untuk Tuhan dan terjadi kemajuan. Nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Kiranya kesehatan, kekuatan Tuhan terus karuniakan untuk para pemimpin yang Tuhan percayakan memimpin di Rumah Sakit Advent ini. Terlebih khusus ya Tuhan, untuk Dr. Alvin Rantung. Berikan kesehatan, kekuatan,
hikmat, akal budi, kuasa surga menjadi bagiannya. Kiranya keluarga, rumah tangga diberkati, sehingga beliau dapat memimpin institusi ini dengan penuh kuasa, membawa kepujian, hormat hanya bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ampuni kami, orang yang berdosa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.